Saya Syarina Nurul Ilmi dari kelompok 2 Kimia Lingkungan, jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dalia Ramadhani, Rahayu Putri Ilahi, Rahmadina, dan saya sendiri Syarina Nurul Ilmi akan melaporkan analisis kandungan limbah beserta solusi dan program yang akan menangani pengolahan limbah kimia pada laboratorium kimia. Nah, untuk yang pertama di sini kami mengambil objek yaitu Madrasah Aliyah Negeri Wali Songo Semarang. Kemudian untuk yang kedua adalah analisis dari kandungan limbah. Nah, berdasarkan hasil identifikasi jenis limbah di laboratorium Madrasah Aliyah Negeri Wali Songo Semarang tersebut, nah mereka mengklasifikasikan limbah tersebut berdasarkan kelas-kelas. Nah, itu mulai dari kelas A sampai dengan kelas G. Nah, untuk yang pertama yaitu kelas A, di mana limbah tersebut termasuk ke dalam pelarut organik bebas halogen dan senyawa organik dalam larutan. Contohnya seperti benzen, kemudian ether, heksan, sikloheksan, etanol, dan lain-lain. Nah, untuk yang kelas B itu merupakan jenis limbah pelarut organik yang mengandung halogen dan senyawa organik dalam larutan. Nah, contohnya seperti kloroform, kemudian bromobenzen, diklorometan, dan lain-lain. Nah, untuk kelas C itu merupakan limbah residu padatan bahan kimia laboratorium organik. Nah, yaitu endapan hasil reaksi seperti pada uji aldehid, kemudian sisa reagen tak terlarut, dan lain-lain. Nah, untuk kelas D itu merupakan jenis limbah garam dalam larutan. Contohnya seperti garam-garam organik, kemudian garam-garam anorganik. Dan selanjutnya yaitu untuk kelas E merupakan residu bahan anorganik beracun dan garam logam berat dalam larutannya. Contohnya seperti garam senyawa timbal, kemudian senyawa tembaga, senyawa besi, senyawa kobalt, dan senyawa-senyawa lainnya. Dan seterusnya itu kelas F. Kelas F merupakan jenis limbah senyawa beracun mudah terbakar. Nah, contohnya seperti aseton, kloroform, kemudian ether, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kelas G, di mana kelas G ini merupakan limbah yang termasuk residu air raksa dan garam anorganik. Contohnya seperti HgCl2, kemudian HgSO4, dan lain-lain. Nah, di samping pembagian atau pengklasifikasian limbah tersebut berdasarkan kelas-kelas, nah MAN ini juga membagi jenis limbah ini berdasarkan karakteristiknya, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu limbah padatan sisa kegiatan praktikum, nah seperti garam logam, padatan anorganik. Nah, kemudian yang kedua yaitu limbah cair sisa praktikum yang bersifat asam atau basa yang tidak berbahaya. Nah, yang ketiga adalah limbah cair potensi berbahaya, dan yang keempat yaitu limbah gas. Kemudian dan yang terakhir adalah limbah domestik, yaitu limbah yang tergolong kepada plastik, kemudian kertas, tisu, logam, dan kaca. Nah, untuk solusi beserta program dalam pengelolaan limbah di laboratorium kimia ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Solusi dan program dalam pengelolaan limbah laboratorium. Yang pertama, limbah padat sisa kegiatan praktikum seperti garam logam maupun padatan anorganik. Solusinya dikumpulkan di tempat tertentu secara terpisah. Yang kedua, limbah cair sisa praktikum yang bersifat asam atau basah yang tidak berbahaya. Penanggulangannya dengan cara melakukan pengenceran netralisasi. Yang ketiga, limbah cair potensi berbahaya. Penanggulangannya dilakukan penampungan sementara. Yang keempat, limbah gas dengan menggunakan pakaian APD bagi pengguna di laboratorium. Apabila di ruangan asam, dengan melakukan netralisasi dengan cara menghidupkan lemari asam. Yang kelima, limbah domestik seperti plastik, kertas, tisu, logam, dan kaca. Penanggulangannya dengan melalui sistem pemilahan, kumpulkan secara terpisah pada tempat tertentu. Solusi dan program yang dilakukan MAN Semarang dalam mengelola laboratorium kimia yang pertama yaitu minimalisasi limbah.
program minimalisasi limbah yang diterapkan di laboratorium kimia adalah yang pertama, pengelolaan bahan kimia. Pengelolaan bahan kimia dapat dilakukan mulai dari pemilih pemasok yang tepat. Jika perlu, dapat mencari pemasok limbah yang mau menerima bahan kadaluarsa. Dua, penyimpanan yang tepat sesuai dengan karakteristiknya. Yang ketiga, pelabelan yang benar dan jelas, tahan air dan permanen. Yang keempat, pengecekan secara periodik di ruang penyimpanan terhadap kerusakan atau tumpahan bahan kimia. Yang kelima, pembuatan reagen sesuai kebutuhan dan pelabelannya. Yang keenam, pemilihan metode menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Solusi yang kedua yaitu menggunakan sampel skala mikro atau konsep less is better. Dengan menggunakan skala mikro, jumlah sampel yang sedikit diikuti dengan pereaksi atau bahan kimia minimalis dapat menekan polusi dan produksi limbah. Menggunakan bahan kimia dalam jumlah sedikit memiliki pengaruh yang sangat besar, yaitu potensi polusi yang dihasilkan juga berkurang drastis. Dalam proses pengadaan bahan kimia, diupayakan pembelian dalam jumlah yang sedikit dan secukupnya, hindari pembelian dalam partai besar, sehingga menyita tempat atau gudang bahan kimia dan secara keseluruhan menjadi tidak efisien. Polisi dan program yang dilakukan oleh MAN Semarang dalam mengelola limbah laboratorium kimia. Yang ketiga yaitu penerapan metode 3R. Yang pertama, reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu penggunaan bahan seperempat atau setengah dari jumlah yang ditentukan pada petunjuk praktikum kimia dasar ternyata masih bisa berhasil dalam suatu pengujian. Yang kedua yaitu yang mana reuse. Konsep reuse bermakna pemakaian kembali bahan-bahan hasil percobaan satu pada percobaan yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu yang recycle. Daur ulang dalam kegiatan laboratorium dapat dilakukan melalui mendaur ulang sampah atau limbah laboratorium atau bahan bekas dari lingkungan sekitar dimanfaatkan untuk kegiatan praktikum. Nah, yang terakhir yaitu pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang mana solusi alternatif untuk menangani limbah khusus tersebut adalah melalui pengelolaan limbah untuk memisahkan unsur logam berat dari limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.